bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo semuanya, kami dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Di sini kami akan membuat video pembelajaran yang berjudul tentang ekosistem dengan dosen pengampu Ibu Nova Valentina. Sebelumnya, perkenalkan nama kami, saya Carolina Mentarigan dengan NPM 2309101006. Saya Agnes PTKP dengan NPM 2309101113. Saya Siti Amelia dengan NPM 23091101. Saya Lulu Jalakade dengan NPM 2309101003. Saya Agnes Rawati Manado dengan NPM 2309101008. Saya Lukas Mamora dengan NPM 2309101114. Saya Rebecca Karasamuda dengan NPM 23091010. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup. Dua buah makhluk hidup dapat saling berinteraksi. Contohnya, 1. Kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut bersaing untuk mendapatkan makanan. Contohnya itu adalah harimau dengan hina, di mana harimau dengan hina sama-sama memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi makhluk hidup, di mana dia menerkam mangsanya. Contohnya adalah saat harimau memakan zebra. Mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut sama-sama saling menguntungkan. Contohnya adalah bunga dengan lebah. Bunga membutuhkan lebah sedalam proses penyerbukannya, sementara lebah membutuhkan bunga untuk mengambil nektar atau madu. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup tersebut merasa diuntungkan dan yang satu lagi merasa dirugikan. Contohnya adalah benalu dengan pohon mangga. Benalu merasa diuntungkan karena mendapat makanan dari pohon mangga, sementara pohon mangga sendiri merasa dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup merasa diuntungkan, sementara makhluk hidup yang lainnya merasa tidak diuntungkan ataupun merasa tidak dirugikan. Contohnya adalah pohon anggrek dengan bunga anggrek dengan pohon. Bunga anggrek merasa diuntungkan karena mendapatkan posisinya yang nyaman dan tepat, sementara pohon tersebut tidak merasa dirugikan ataupun tidak merasa diuntungkan. Saya akan melanjutkan rantai makanan. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen pertama atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen kedua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen ketiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan
dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, dan jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makanan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan daging dan tumbuhan, contohnya ayam dan monyet. Terima kasih. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi dan lembab. Yang kedua, ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. Yang ketiga, ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Yang keempat, ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Yang kelima, ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara dan pinus. Yang keenam, ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air banyak jenisnya. Yang pertama, Gusti Maharasin, contohnya terumpu karang dan laut dalam. Yang kedua, ekosistem air payu adalah perairan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya supaya menjadi bijak? Kamu bisa membuat dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok. Kita bisa memulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai? Coba tulis dalam komentar ya. Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan, jangan membuang sampah sembarangan atau merusak tanaman yang di sana ya. Sekian dari video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat.